Restu. Silakan mungkin di diketik di kolom chat dari mana aja nih. Misal saya dari Sumatera, ya gitu. Atau misalnya SMK, mungkin untuk mengenalin SMK, ya. Saya SMK Asabi Kadir gitu, ya bisa. Terus kalau misal di Jakarta, ya Jakarta hadir, wah mantap nih. Wah SMK NU Tasikmalaya hadir, wah mantap nih SMK NU Tasikmalaya. Wah berdekatannya dengan saya juga, saya berada di Tasikmalaya ya, karena hari ini juga hujan ya. Tengku Muhammad Rizky Indra Kelana, wah berkelana nih dari STTSI, wah sama satu kampus ya dengan saya, Bang Tengku. SMK Al Muawanah hadir, ya siap. Pak Nurdin Kurniawan, ya, terima kasih, selamat datang ya rekan-rekan semuanya. Wah, open lagi nih Pak Nurdinnya. Mungkin apa sinyalnya, kendala sinyal. Sambil dengar pembahasan ya, pemateri dari Kang Restu, mungkin bisa menyiapkan secangkir kopi ya. Walaupun senjanya nggak jadi ya karena tertutup oleh dengan hujan. Bisa ditambahkan dengan secangkir kopi atau semangkok mie instan ya. Untuk waktu nanti kita jam 16 lebih 20 menit akan segera mulai. Baru ada 10 orang yang masuk. Bisa saling berkenalan ya di kolom chat gitu kan, komen dari mana gitu kan. Mungkin dari teman yang ada di kolom yang ada di Zoom maaf, yang ada di tampil ini ya, mungkin bisa saling kenal nanti. Oh ini ada Pak ini guru saya nih dulu gitu kan misalnya. Jadi mengenang lagi gitu ya. Assalamualaikum semua, salam kenal dan selamat sehat. Jakarta Timur hadir, wah mantap nih dari Jakarta. Ya, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Kang Bimo ya, Pak Bimo Rizky Pria Budi. Sumedang hadir, wah mantap Sumedang. Di Jakarta Sumedang hujan nggak? Kalau di Tasik ini hujan nih cuacanya. Kang Nurdin Kurniawan, ke Cikesal, Kang Ngesep. Wah, insya Allah Cikesal itu di mana ya? Saya lupa lagi. Pokoknya jalannya lumayan bertubi-tubi ya. Wah, hujan juga di Sumedang ya. Wah, bisa nih tambah dengan secangkir kopi atau semangkok mie instan ya, sambil nunggu atau sambil mendengar pemateri dari Kang Restu. Pelosok kampung sejuta kota. Hehehe. Enak ya kalau kita mungkin nanti bisa saling ngobrol gitu, open mic ya. Karena bisa juga di kolom chat, kita bisa rame-rame bisa di kolom chatnya. Cikijing hadir, Cikijing nih. Silakan perkenalkan nama kampungnya sendiri ya, walaupun mungkin agak aneh gitu kan nama kampungnya gitu, tapi kan setidaknya kita memperkenalkan itu kampungnya. Ya oke, mungkin untuk waktu 1 menit lagi nih ke ke pembahasan atau ke pemateri yang akan membahas tentang
augmented reality menggunakan image tracking. Nah, mungkin agak berbeda nih dari tema sekarang ya, karena di sini akan apa namanya mengulas lagi yang kemarin di hari pertama. Setelah itu nanti kita akan lebih mengenal lagi dari pengenalan kemarin ya. Untuk lebihnya atau semua pematerinya akan disampaikan sama Kang Restu. Ya. Sebelumnya mungkin izin memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Asep Mustafa. Ya. Mohon maaf kalau di moderator di poster ini Kang Ahmad Miftah Fauji. Ya, sama saya juga dari STBSI, ya mahasiswa. Dan mungkin mohon maaf juga mungkin dari moderator yang ada di apa nih posternya tidak bisa hadir ya karena mungkin berhalangan dengan adanya kegiatan yang harus dijalani ya, oleh beliau. Jadi mungkin digantikan dengan saya ya Asep Mustafa, dan untuk pematerinya tetap dengan Kang Restu ya, Kang Restu Johansa. Oke, sebelumnya saya belum assalamualaikum, ini belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang mungkin sudah hadir di webinar series kedua ini tentang augmented reality. Ya, mudah-mudahan di sore hari ini kita tetap semangat ya, walaupun sore tapi semangatnya tetap semangat pagi ya. Mungkin teman-teman untuk pembahasan kali ini saya serahkan semua tempat dan waktunya kepada Kang Restu Johansa. Ya, baik. Terima kasih Kang Asep atas waktunya. Sebelumnya saya mau menginfokan terlebih dahulu mungkin pada rekan-rekan untuk hari ini khusus dikarenakan sebelum acara ini dimulai ada beberapa istilahnya kegiatan yang saya ikuti dan untuk hasilnya mungkin mempengaruhi untuk webinar kali ini. Tapi semoga saja untuk esensi atau ilmu yang nanti tidak mengurangi lah. Jadi untuk salah satu kegiatan hari ini mungkin saya ingin menginfokan kepada rekan-rekan ya. Baru saja pukul tadi 9 hingga pukul 11 siang tadi, alhamdulillah kampus saya STBSI baru saja merayakan disnatalis atau kelulusan ya untuk wisudawan yang atau angkatan sebelum saya yang sudah beres kuliahnya ya, kurang lebih seperti itu. Dan saya di sana aktif sebagai panitia ya, jadi untuk beberapa hal yang mestinya harus bisa saya sampaikan di sini tidak bisa saya sampaikan, kurang lebih seperti itu. Dan untuk sebagai istilahnya peregangan ya mungkin ya, atau supaya tidak terlalu lompat ke materi, kita coba dulu mereview materi yang kemarin kita sudah saya paparkan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang baru saja bergabung, jadi sebentar saya coba share screen dulu, start sharing. Maaf sebentar, take a present. Nah, saya coba. Sudah muncul Kang Asep untuk share screen yang saya kirim? Oke, sudah. Jadi mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu atau belum mengikuti, kebetulan tidak bisa mengikuti untuk webinar yang kemarin, yaitu tentang pengenalan dasar dari augmented reality ini. Jadi kemarin kita atau saya sudah memaparkan, mungkin sudah sharing terkait materi yang
kita akan pelajari di augmented reality ini. Dan korelasinya di webinar hari ini sangat berkorelasi, sangat saling terhubung. Yaitu yang pertama, kemarin kita sudah membahas dimulai dari metode augmented reality, yang diantaranya ada yang menggunakan base marker, terus markerless, dan face tracking. Kalau face tracking kalau nggak salah, kalau face tracking enggak ya sama saya ya. Oh iya, saya kemarin masukinnya cuma 3, yaitu yang pertama metode marker based tracking, yang pertama markerless AR, dan selanjutnya yaitu GPS based tracking. Nah, itu salah satu metode dalam bagaimana kita membuat suatu konten augmented reality ini, yang dimana si AR ini untuk pengimplementasiannya itu yaitu kita nikmati di dunia nyata, tetapi dengan catatan memerlukan beberapa material atau bahan-bahan yang dapat menjadikan konten AR ini bisa menjadi kita nikmati. Soalnya bisa dilihat mungkin. Jadi untuk gambaran umumnya metode augmented reality ini yaitu penambahan, kalau secara kasarnya ya, yaitu merupakan penambahan gambar atau apa istilahnya, gambar digital ya, atau apa istilahnya ya, gambar digital lah ke dalam dunia nyata, yaitu dunia kita, dengan melalui istilahnya apa namanya, media untuk si konten AR jadi dilihat dan dinikmati itu menggunakan Unity dan si Vuforia. Nah, dan sambungannya untuk pembahasan hari ini yaitu menggunakan metode image tracking ya kalau nggak salah ya, itu image tracking. Jadi saya beri gambaran sedikit mungkin. Jadi image tracking itu di sini di prakteknya atau di pembahasan hari ini yaitu menggunakan suatu gambar yang sudah terprint seperti ini, bisa dilihat mungkin. Nah, seperti ini yang sudah di print dan nanti akan di scan oleh si handphone atau device yang kita punya, dengan di dalam si device atau perangkat yang kita punya sudah terpasang Vuforianya atau aplikasi yang sudah kita buat di Unity tadi. Dan untuk tidak membuat terlalu bingung, kita nggak praktek, tapi soalnya kenapa nggak praktek ya? Jadi yang tadi saya sampaikan, ada beberapa kendala yang saya alami yang tidak bisa menjadikan saya untuk mempraktekkan metode yang kemarin kita pelajari. Jadi mungkin untuk hari ini kita akan saya akan mencoba kalau istilah untuk YouTuber itu kalau nggak salah mereact, yaitu kita nonton video dan saya nggak cuma ngasih istilahnya komentar atau apa ya, tapi saya juga akan menjelaskan tujuan dari langkah-langkah yang akan digunakan dalam pembuatan AR ini menggunakan image tracking. Jadi sekali lagi mohon maaf untuk rekan-rekan atas kurangnya yang dapat saya berikan. Sekali lagi saya mohon maaf, dan dengan digantikannya dengan mereact video ini, semoga tidak mengurangi esensi dari materi yang ingin saya share ke rekan-rekan sekalian. Oke, kita mulai saja. Ini video, istilahnya video yang di awal-awal saya gunakan ya. Saya gunakan untuk belajar si AR ini. Jadi saya belajar AR ini otodidak ya. Jadi otodidak, lihat-lihat ke YouTube, terus ikut-ikut apa istilahnya
komunitas-komunitas di sosial media, itu salah satunya juga dapat memberikan istilahnya banyak relasi lah, dan banyak dimulai dari pertanyaan, solusi, dan saran dan sebagainya, itu bisa kita dapatkan di komunitas itu tadi. Jadi apabila kita ingin menggeluti atau istilahnya ingin terjun ke dalam suatu istilahnya, mungkin kita kerucutkan saja di sini, kita ingin terjun di bidang yang ingin kita geluti, salah satunya di augmented reality, rekan-rekan jangan sungkan atau jangan istilahnya menolak untuk bergabung dengan suatu komunitas, kurang lebih seperti itu. Nah, oke, untuk kita lanjut saja ke materi ya. Jadi ini saya ambil dari YouTube ya. Untuk pembelajarannya saya juga hampir sama, untuk istilahnya sama untuk prakteknya di sini, sesuai dengan video yang ada di layar rekan-rekan saat ini. Jadi untuk pembuatan konten AR menggunakan image tracking itu, yang pertama itu kita harus dulu, tidak harus sih, kita boleh langsung istilahnya membuat istilahnya memasukkan atau membuat database yang nanti akan dimasukkan ke Unity, ataupun menggarap dulu, atau istilahnya fokus dulu ke Unity baru ke website ini untuk pembuatan database-nya, ataupun ke database dulu, pembuatan database dulu, baru kita eksekusi ke Unity-nya. Tapi di video kali ini difokuskan untuk membuat dulu istilahnya database-nya dulu. Oke, kita langsung lihat saja. Yang pertama, kita bisa masuk ke Vuforia developer-nya. Itu agar nanti kita bisa bisa untuk mengimplementasikannya atau memasangkan si video ini ke si aplikasi ini, konten AR ini, ke HP atau perangkat yang kita miliki. Oke, kita lanjut. Jadi, sebelum pembuatannya kita harus ke developer ini dulu di vuforia.com. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan di sini diperlukan akun ya untuk pembuatan database-nya nanti. Jadi kurang lebih untuk pembuatannya seperti ini. Jadi nanti rekan-rekan ke menu register yang di sini. Untuk gambarnya kurang jelas tidak ya Kang Asep? Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti apabila rekan-rekan yang belum pernah istilahnya login atau membuat akun di website vuforia.com ini, si website Vuforianya, rekan-rekan bisa langsung register saja atau daftar. Untuk pendaftarannya sama seperti kita membuat akun Google. Ya, seperti itu. Dan jika rekan-rekan sudah memiliki akun Vuforianya, rekan-rekan bisa langsung saja untuk login. Untuk loginnya pun sama seperti kita meloginkan akun Google ke Google yang ada di website-nya. Kita coba lanjut. Saya juga awal-awal seperti ini. Tapi untuk video yang istilahnya untuk video kan ini cuma gak ada obrolan atau petunjuk dari si konten kreatornya ya, atau si YouTubernya. Jadi untuk konten video ini hanya seperti yang dari awal, itu hanya tunjuk-tunjuk saja, dan mungkin ada sedikit komentar mungkin di layar, nanti akan muncul keterangan tujuan dari si pointer itu diarahkan kemana dan untuk apa. Mungkin seperti itu. Jadi hanya komentar-komentar saja, tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi kita istilahnya harus pintar-pintar saja untuk memaknai dari maksud konten kreator yang membuat video ini. Itu kita lanjut ke videonya. Nah, ini untuk sudah login ya, yang sudah punya
maksud saya. Jadi masukkan emailnya seperti ini dan masukkan password, lalu login. Sama saja seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jika sudah login, cirinya itu akan langsung terdapat akun yang kita miliki. Kurang lebih seperti ini. Hello Denny. Untuk Denny ini nama pemilik dari akun yang membuat video ini. Lanjut. Nah, jika sudah, kita pergi ke download. Kenapa ke download? Karena kan kita nanti untuk penerapannya atau implementasinya kita ingin menggunakannya, contohnya kita ingin menggunakan si AR ini bisa digunakan di smartphone Android, nah misalkan seperti itu. Dan kenapa harus ke Vuforia dulu dan daftar segala macamnya itu dikarenakan memang sudah syarat dari sana. Jadi kita buat akun, kita masukkan akun, lalu download, istilahnya download file-file atau software pendukung lainnya. Dan di sini kita akan download dulu Vuforia Unity-nya. Itu nanti supaya bisa kita terapkan si konten AR ini di handphone kita yang kita miliki, khususnya Android ya. Karena di sini untuk penggunaannya nanti akan menggunakan Android. Oke, selanjutnya. Nah, ini beliau menerangkan bahwa kita memerlukan Vuforia Unity ini. Nah, di sini belum saya bahas ya. Di sini ada keterangan versinya. Maaf. Keterangan versi dari Unity yang digunakan. Jadi untuk versi Vuforianya kita samakan saja ya dengan yang Unity kita miliki agar enggak bingung lah. Lebih seperti itu. Selanjutnya kita sudah di-download. Ukurannya tidak terlalu besar, itu sekitar 46 MB atau megabyte. Nah, jika sudah di-download, selanjutnya kita bisa langsung buka untuk aplikasi atau software Unity-nya untuk pembuatan si konten AR itu. Oke. Nah, di sini catatan lama tidaknya si software yang kita buka ya, maupun itu software Unity, Microsoft Word, CorelDRAW, Adobe Photoshop dan lain sebagainya, untuk lama loading dari pembukaannya seperti ini, lama tunggunya itu ditentukan dengan spesifikasi laptop yang kita miliki. Semakin rendah yang kita miliki, akan semakin lama dan kemungkinan buruk yang akan kita dapatkan. Dan jika kalau spesifikasi dari laptop atau perangkat kita tinggi, ya berbanding lurus dengan cepatnya si program dapat kita operasikan. Kurang lebih seperti itu. Kita coba lanjut. Nah, di sini juga sama. Jadi sebelum ke pembuatan konten AR ini atau sebelum kita bisa memasuki si Unity tersebut, kita akan diarahkan atau ditampilkan dengan istilahnya tampilan awal ya, tapi tampilan pembuatan si AR yang akan nanti kita buat. Nah, di sini ada berbagai macam istilahnya bagian. Yang pertama ini dimulai dari Unity 5.6.1 F1. Ini untuk versi yang digunakan oleh si content creator dari video saat ini. Dan yang selanjutnya di sini ada project, ada on disk yaitu di dalam perangkat kita, ini yaitu ada di internet seperti OneDrive dan lain sebagainya. Nah, untuk di learn itu seperti kayak tutorial awal lah, kayak manual dalam bentukan video, kurang lebih seperti itu. Dan di sini ada menu new, open, dan sign in. Nah, sebelum kita dapat membuat istilahnya suatu project augmented reality ini, kita tidak bisa langsung membuatnya, kecuali kita sudah memasukkan akun dari si Unity tersebut. Jadi, maupun itu si Vuforia ataupun si Unity ini, keduanya sangat memerlukan koneksi internet ya, karena kan untuk pengoperasiannya sangat
memerlukan untuk login akun yang dimiliki. Untuk akunnya bisa menggunakan akun Google ataupun akun Vuforia. Itu tergantung pilihan rekan-rekan. Dan di sini ada istilahnya seperti kayak history pembuatan project AR sebelumnya. Nah, di sini si content creator sudah pernah membuat dari mulai Zombie Town Attack itu untuk nama file konten AR-nya, dan yang selanjutnya yaitu property group. Ini kayak preset, bukan preset tapi kayak kalau istilahnya konfigurasi awal lah, defaultnya dari istilahnya si Unity-nya. Tapi biasanya ini tidak ada ya, entah itu memang dari project si content creator yang buat ini ataupun dari si Unity tersebut. Oke, kurang lebih untuk penjelasan dari tampilan yang ini sudah. Selanjutnya kita ikuti videonya. Nah, di sini jika rekan ingin membuat suatu project seperti biasa, sama saja dengan software-software lain, kita langsung klik new, dan untuk di Unity ini kita diharuskan dulu untuk memberikan nama untuk project yang akan nanti kita buat. Ini untuk nama yang di atas ini, dan ini untuk lokasi penyimpanannya. Dan untuk 3D dan 2D ini itu produk yang akan nanti kita buat. Jadi disesuaikan saja dengan kebutuhan rekan-rekan nanti. Selanjutnya kita akan tunggu hingga si unit tersebut terbuka. Nah, nanti kurang lebih untuk loadingnya seperti ini. Hingga si unit terbuka. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Untuk tampilan atau interface dari si Unity 5.6.1 F1 ini, atau dari versi Unity yang digunakan oleh si content creator video ini. Kita akan coba fokus saja langsung. Nah, di sini si content creator istilahnya menunjukkan langsung atau langsung ke menu file, lalu build setting. Nah, setelah di build setting itu diarahkan untuk memilih platform atau media atau OS yang nanti akan kita pasangkan si Vuforia yang nanti kita buat. Dan di sini untuk pembuatannya akan menggunakan Android. Jadi sebelumnya kan ini awalnya dari sini, dari PC dan Linux ini. Nah, di sini. Jadi kita kan mau pasangkan atau install si Vuforia nanti atau aplikasi si AR nanti di HP Android. Nah, untuk pembuatannya kita harus pilih dulu si Android ini, diklik, lalu di switch platform. Ciri dari si Android ini sudah terpilih, itu icon Unity dari sini akan berpindah ke sini. Oke, seperti itu. Kita lihat. Nah, ini di switch untuk pilihannya. Ini cirinya sudah terpilih. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan nanti ini kan tadi kita anggaplah sudah mendownload si Vuforia kita untuk kita pasangkan di AR nanti untuk pembuatan proyeknya. Setelah itu, setelah terdownload, kita masukkan Vuforia yang tadi kita download di hierarki atau di aset ini. Maaf. Untuk kalangan ya. Nah, nanti kita akan simpan si Vuforia nanti di aset. Bisa dilihat mungkin ya, ada di paling bawah. Nah, di sini. Nah, seperti itu. Oke. Untuk penyimpanannya atau menempatkannya, kita bisa drag and drop untuk cepatnya, untuk langkah cepatnya.
Jadi tidak perlu klik kanan lalu import dan cari-cari dulu file yang sudah tadi kita download. Nah, jika sudah terpasang atau tersimpan di aset ini, seperti tadi ada tampilan loading, itu proses dari pemindahan atau pemindahan file atau pengkopian file si Vuforia ke aset yang tadi yang terdapat di layar monitor ini atau di layar rekan-rekan. Nah, jika sudah terpasang akan muncul tampilan seperti ini. Ini seperti kayak apa saja sih yang kita butuhkan dan apa saja yang kita tidak butuhkan. Kalau di sini saya biasanya tidak mencentang fitur untuk iOS karena seperti yang saya katakan saya menggunakannya khusus di Android. Tapi untuk praktek awal mungkin rekan-rekan bisa langsung klik import dan nanti tampilannya akan seperti ini. Dan jika selesai nanti akan muncul secara otomatis file-file yang sudah tadi diimport di Unity ini. Oke, kita tunggu. Untuk suara aman ya Kang Asep ya? Saya di sini masih menggunakan mic dari Kang Asep ya, dikarenakan masih belum diperbaiki dari mikrofon laptop saya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Ada beberapa, ini masih beberapa yang muncul. Oke, sebentar. Nah, jika sudah, sebentar. Kita lanjutkan dulu. Untuk pembuatan AR ini, di sini kan tadi di keterangannya ada dari sini sudah memilih kamera. Nah, untuk main kamera ini istilahnya untuk kamera utama, kamera dari perangkat yang kita miliki. Dan untuk pembuatan si konten AR di Unity ini kita tidak memerlukannya ya, karena kita istilahnya lebih mudah atau lebih efisien jika kita menggunakan kamera dari Unity tersebut. Jadi main kamera itu untuk kamera utama yang ada di perangkat rekan-rekan kita hapus saja, karena apabila kamera dari komputer dan kamera dari Unity disatukan, nanti akan mempersulit untuk penyekenan image target yang nanti akan kita scan untuk memunculkan si konten AR yang telah kita buat. Oke, jadi di sini dihapus dulu si main kameranya, bisa dilihat dari pointernya. Nah, sudah hilang. Selanjutnya kita ke Vuforia. Kenapa kita ke Vuforia? Karena kan seperti yang tadi saya katakan, untuk pengeditan atau pembuatan konten AR ini, untuk kameranya kita hanya memerlukan AR kamera. Dapat kita lihat atau review hasilnya secara efisien. Untuk penambahannya, rekan-rekan bisa ke menu aset yang tadi sudah dibuat dan dimasukkan file Vuforianya. Selanjutnya untuk gampangnya mungkin ya, rekan-rekan bisa lihat di bagian sini, bisa terlihat mungkin ya nanti. Nah, bisa di sini diikuti untuk penambahan si AR kameranya. Jadi ini untuk teksnya ini aset, kita pergi ke folder aset, selanjutnya ke Vuforia, dan selanjutnya kita ke prefab, dan setelah di prefab kita cari yang namanya AR kamera atau AR kamera. Nah, untuk ini untuk penambahan AR-nya itu penambahan AR kameranya bisa kita lakukan setelah image target atau image target dan sebagai markernya. Apabila kita sudah buat, baru kita bisa pasangkan si AR kameranya. Nah, untuk di langkah ini rekan-rekan akan diarahkan untuk pembuatan dari si image targetnya.
sebagai marker agar si konten AR bisa berpijak, agar bisa berpijak untuk muncul. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin. Selanjutnya kita masih di Vuforia ya. Dan setelah di Vuforia, tadi kan baru masuk ke istilahnya ke menu home-nya lah. Dan di menu home-nya ada beberapa fitur atau beberapa menu bar mungkin ya. Ada home, pricing, download, library, develop, dan support. Nah, nanti rekan-rekan untuk pembuatan image targetnya seperti kata saya tadi, untuk pembuatan, dan dalam bahasa Inggris mungkin develop, pembuat, atau saya lupa lagi artinya dari develop, pembangun atau pembuat kalau nggak salah. Nah, untuk agar tidak bingungnya, kita langsung saja ke menu develop untuk pembuatan dari si image target yang akan nanti kita gunakan. Kita ke develop dan selanjutnya, nah di sini kan ada beberapa istilahnya komentar yang dibuat dari si konten kreatornya. Untuk pembuatan image targetnya, yang pertama kita harus membuat dulu lisensi dari si gambar atau kamera yang nanti kita akan gunakan. Di sini ada lisensi key, kita bisa coba langsung buat saja. Sebelum itu, nah ini salah satu history atau beberapa project yang konten kreator ini sudah buat. Jadi nanti rekan-rekan apabila sudah membuat suatu project ataupun suatu istilahnya database, nanti akan secara muncul di sini, akan secara otomatis muncul di sini. Dan apabila ingin membuat yang lain, rekan-rekan bisa ke menu atau tombol add lisensi key atau lisensi key yang terdapat di layar rekan-rekan. Nah, ini diklik saja satu kali, tunggu hingga terbuka. Nah, nanti kalau untuk tampilan yang sekarang, untuk di menu Vuforia sekarang itu, jika kita sudah mengklik add data di awal tadi atau add lisensi key, kita akan langsung di direct, enggak milih menu ini. Jadi kita bisa langsung nambah file yang kita inginkan, yang kita ingin gunakan sebagai lisensi kamera yang nanti kita akan gunakan di Unity. Kalau di sini kita harus dulu memilih istilahnya mode ya, modenya. Kita gunakan menu develop karena kita ingin membuat suatu project, dan di app name ini kita di sini mau memberikan nama untuk nama dari database kan nanti dibuat. Untuk namanya bebas ya, sesuai kebutuhan saja. Nah, jika sudah selesai, di lisensi key-nya ini secara otomatis ya bawaannya sudah dipilih atau sudah terpilih. Dan jika sudah beres, rekan-rekan bisa langsung klik next. Nah, dan nanti secara otomatis akan didirect ke page yang sekarang. Ini untuk keterangan projectnya. Di sini ada project type, app name, dan lisensi key. Untuk project tipenya tadi kita sudah memilih sebagai develop, atau nanti kita develop ini supaya kita nanti bisa edit-edit lagi. Untuk app name-nya itu untuk nama file biasanya. Untuk nama filenya, dan lisensi key-nya ini kita gunakan yang istilahnya yang gratis lah. Jika sudah, kita centang icon ini yang tertera. Kalau istilah dalam Indonesianya mungkin setelah kita konfirmasi bahwa kita mengetahui lisensi yang diberikan oleh Vuforia ini, jika kita tidak menggunakannya secara bijak, nanti ada istilahnya kebijakan dari si Vuforianya tanpa memberitahu alasan kenapa pihak Vuforia memberikan tindakan yang kita
memberikan tindakan kepada istilahnya produk atau produk yang kita buat, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jika sudah, nanti secara otomatis akan muncul di situ AR tutorial. Nah, seperti ini. Dan jika sudah, diklik si file yang tadi kita buat. Nah, dan nanti kita akan apa istilahnya, di direct ke sini. Nah, kurang lebih kita balik lagi dari sini. AR tutorial, diklik dan nanti akan otomatis kita didirect ke target manager. Nah, di sini untuk lisensi yang akan kita gunakan. Ini nama file yang tadi dibuat dan ini untuk lisensi yang nanti kita akan gunakan. Untuk penggunaannya, kita nanti disuruh copy dulu semua dan nanti kita akan pastekan di Unity yang nanti akan kita garap. Oke, kita lanjut. Nah, seperti keterangan yang di bawah. Copy lisensi key-nya. Copy lisensi cek key-nya. Nah, seperti itu. Jadi di copy. Nah, jika sudah di copy, kita bisa memasukkannya langsung ke si AR kameranya di menu app lisensi key. Bagaimana untuk gambarnya, jelas tidak ya Kang Asep? Nah, ini app lisensi key ya. Nah, nanti di sini di CTRL-P atau di klik kanan lalu paste. Itu terserah rekan-rekan. Sudah. Nah, target manager ini kita akan di apa istilahnya? Di-tag untuk membuat target manager sebagai marker supaya si konten AR ini nanti dapat muncul. Oke, kita untuk penambahannya sama ya, apabila rekan-rekan ingin istilahnya belum punya untuk target manager sebagai media si konten AR untuk muncul. Jadi kita bisa klik add data di sini. Lalu kita pilih modenya tipe nya untuk device, itu di komputer ya. Ya kita enggak untuk namanya terserah rekan-rekan. Nah, jika sudah ada nanti akan otomatis muncul seperti di gambar di monitor ini, di layar rekan-rekan. Jika sudah, kita akan didirect ke, maaf, kita ulang kembali. Jika sudah ada muncul, rekan-rekan klik dan nanti otomatis akan muncul seperti itu. Seperti terlalu cepat. Nah, maaf, seperti ini. Nah, ini diklik file yang tadi sudah kita buat sebagai database-nya. Nah, di sini kalau langkah tadi untuk pembuatan database-nya itu istilahnya untuk wadahnya. Dan ini untuk targetnya, di sini kan ada menu add target. Nah, nanti si target yang dibuat di sini itu sebagai objek yang nanti akan kita gunakan. Kita play lagi add target untuk penambahan WM-nya atau markernya. Kita pilih yang simple image saja sebagai bantalan agar si konten AR bisa muncul. Ya sudah, kecepatan mungkin ya. Oke, ini pemilihan untuk gambar yang nanti akan digunakannya. Untuknya, seperti yang kemarin saya katakan, ada beberapa syarat untuk si konten AR ini dapat terbaca atau dapat terscan oleh si kamera atau perangkat yang kita punya. Jadi salah satu syarat si konten AR ini dapat muncul dengan cepat yaitu harus memiliki bintang minimal 4 maksimal 5 bintang. Seperti itu. Di sini sama saja di sini
kita istilahnya terlalu jauh. Setelah selesai, nah, tadi kan kita sudah memilih SIM yang gambar plat tadi ya, gambar kayak lantai gitulah. Ya kita akan otomatis di sini sebagai nama targetnya, nama image targetnya ini, dan untuk width-nya atau luasnya itu sesuai kebutuhan rekan-rekan saja. Kalau di sini menggunakan 900 kalau nggak salah, ya 900. Nah, jika sudah selesai, klik next saja hingga uploading target yang nanti kita gunakan selesai. Nah, jika sudah selesai, nanti akan muncul otomatis. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi saya maksud. Maksimal dari ratingnya itu berbintang 5 dan minimal 4 bintang. Itu untuk memudahkan atau istilahnya sensitivitas dari si kamera atau si objek yang nanti kita akan gunakan agar mudah terbaca. Lebih seperti itu. Untuk mendownload dan menggunakan di Unity-nya, caranya bisa dengan mengklik si kotak ini supaya tercentang. Kenapa menggunakan yang ini? Karena biasanya jika kita sudah sering membuat marker untuk si konten AR nanti itu ada banyak ya, dan kita tidak mungkin untuk mendownload semua ya. Jadi kita klik saja nama atau file atau marker yang akan nanti kita gunakan, kita klik hingga muncul tanda centang. Jika sudah selesai, kita tekan download database seperti ini. Lalu di download. Kita untuk di sini fokusnya untuk select a development platformnya. Untuk media pengeditannya kembali itu kita kan tadi dari awal sudah menggunakan Unity ya, tidak menggunakan Android Studio, Xcode atau Studio dan lain sebagainya. Jadi kita kan di awal tadi sudah fokus menggunakan Unity. Jadi kita pilih Unity Editor saja supaya bisa langsung kita garap di Unity-nya. Sudah selesai di download, nah nanti akan secara otomatis di-compiling agar si istilahnya si Puporia atau marker yang kita buat tadi bisa kita gunakan di Unity yang nanti kita akan garap. Oke, jika sudah dan untuk lokasi pendownloadannya hafalkan ya, itu untuk mempermudah kita mengimport file yang tadi kita download ke si Unity tersebut. Nah, untuk mengimportnya kita bisa menggunakan import package, terus kita bisa langsung ke custom package untuk memanggil atau mengimport file yang tadi kita buat. Kita di sini untuk filenya menggunakan AR marker. Nah, jika sudah ciri si file yang kita import sudah terpanggil, nanti akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Nah, seperti ini. Import Unity package dari AR marker yang tadi sudah dibuat. Nah, jika sudah dan tidak ada yang perlu diubah, untuk latihan sih saya sarankan tidak ada yang perlu dirubah ya. Sesuaikan saja dulu dengan video tutorial yang kita ikuti. Seperti ini contohnya, kita langsung klik saja import. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai. Dan jika sudah selesai, nanti di sini kita centang dulu load markernya, load AR marker itu supaya file atau database yang kita buat tadi bisa terpanggil dan aktif di sini di area atau scene si Unity ini atau workspace ini. Kita lanjut, sesuaikan saja ya, ikuti dengan video yang ada. Nah, untuk database-nya kita kan tadi udah buat database-nya ya. Kalau di sini nama database-nya AR marker. Nah, bisa langsung nanti secara otomatis jika kita diklik di bagian database ini, diklik dan nanti secara otomatis untuk filenya akan muncul hanya ini saja. Jika sudah, kita lanjut.
Untuk image target itu sudah. Sekarang kita fokus saja ke layar yang atau workspace dari Unity tersebut. Ini untuk transformasinya bisa kita menggunakan di sini. Kalau di AR itu untuk XYZ itu biasanya disebutnya untuk di Unity ya. Biasanya disebut dengan gizmo. XYZ itu atau sudut dari si Unity ini. Nah, jika sudah, dan apabila ini kan istilahnya baru wadahnya, kita baru membuat wadahnya agar si konten AR ini dapat muncul. Nah, si konten AR-nya belum kita masukkan. Jadi untuk si konten AR ini bisa muncul, kita harus memasukkan dulu konten AR yang ingin kita gunakan. Sebetulnya sudah muncul untuk konten AR-nya, hanya agar lebih istilahnya lebih real lah, lebih seperti augmented reality pada umumnya lah. Jadi kita tambahkan juga objeknya agar si konten AR ini lebih menarik. Untuk penambahannya, rekan-rekan bisa membuka di Asset Store. Untuk lokasinya bisa rekan-rekan ikuti, maaf saya kembali agar tidak bingung. Oke, jadi rekan-rekan bisa ke menu ini. Maaf. Nah, buka Asset Store katanya. 3D Object. Maaf. Itu terlalu jauh. Kita mulai dari letak si Asset Store-nya. Itu bisa ke window, lalu ke Asset Store-nya. Tapi biasanya untuk versi yang 5.6.3 itu sudah tersedia di sini. Tidak perlu kita menambahkannya ke yang tadi sudah dipraktekkan. Jadi nanti otomatis jika diklik di Asset Store, nanti akan muncul pilihan dan kita bisa search sesuai yang kita inginkan. Dengan catatan kita harus melihat dulu, karena di Asset Store ini tidak semuanya gratis, ada beberapa yang jadi kita harus pilih-pilih dulu untuk yang gratisnya. Untuk keterangan gratis atau tidaknya nanti ada perbedaan dari si aset yang nanti akan kita download. Oke, kita lanjut saja. Oke, tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, untuk tampilannya, tampilan waktu itu mungkin bukan saat ini. Seperti ini. Dan konten kreator ini atau di praktek kali ini untuk konten AR-nya ini menggunakan zombie. Oke, sebentar. Barangkali saya bisa coba terangin perbedaan dari sulit ya. Oke, gak apa-apa. Nah, ini yang akan dia gunakan untuk konten AR-nya. Ada tulisan free ya untuk yang gratis. Kita bisa langsung download saja. Oke, ini jika sudah, dan ingat-ingat lagi ya untuk istilahnya penempatan hasil download kita yang sudah di-download. Nah, ini bisa kita masukkan lagi, biasanya di-download di Explorer, terus di-download, dan setelah itu kita masukkan ke aset agar si zombie ini bisa kita tampilkan di konten AR. Dan jika sudah selesai atau terpanggil, seperti biasa tampilannya akan seperti ini. Kita langsung import saja. Kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, kurang lebih seperti itu.
Nanti secara otomatis jika ini sudah beres, nanti si zombinya akan otomatis muncul di atas marker atau image target yang sudah tertera di Unity secara defaultnya untuk markernya. Sudah seperti ini. Kita buka menu zombinya. Jika sudah, kita buka model, lalu kita ke menu scene. Oke. Jadi kan di sini sudah tertera. Kita simpan si zombie ini, si file zombie ini di aset. Setelah di aset tersimpan, kita pilih buka file zombie, lalu ke model, lalu kita cari file atau istilahnya konten AR yang nanti akan kita gunakan. Nah, jika sudah, kita drag lalu masukkan ke image target agar bisa misalnya saling tumpuk menumpuk lah. Tumpuk menumpuk supaya bisa terlihat jelas. Nah, dan hasil akhirnya seperti ini. Ini masih bentukan istilahnya bentukan tidak interaktif ya, masih belum. Nah, jika sudah, di sini ada tampilan untuk transform. Ini biasanya digunakan untuk mengatur besar kecilnya atau tebal tipisnya objek yang kita akan buat. Nah, di sini si content creator ini akan dari scale ini fokusnya ke scale, dari jika dilihat dari fokus ke scale, sepertinya ini akan membuat si objek yang dimasukkannya menjadi agak tebal atau seperti lebih realistis lah, seperti sesuai dengan zombie yang aslinya. Nah, untuk tampilannya seperti itu. Nah, jika ini dilihat dari fitur atau mode AR kamera dan zombinya. Nah, ini untuk proses runningnya atau ngeplaynya. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. CR ya. Jadi si markernya sudah di print kalau untuk content creator yang membuat video ini. Nah, jika sudah, oke. Nah, kalau dilihat dari ini, si content creator ini seperti ingin menambahkan si zombie ini lebih interaktif. Lebih interaktif ini jadi bisa lebih ada animasinya sedikit lah. Ini kan masih kaku ya, masih diam kayak patung. Dan di menu ini di sini di zombie ini akan mengklik legacy untuk memberikan animasi sederhana yang bisa digunakan oleh si konten AR ini. Jadi untuk langkahnya kita klik si objeknya, objek ini diklik, dan nanti akan otomatis muncul tampilan seperti ini. Dan kita pilih ke animation type untuk memberikan animasi yang kita inginkan. Di sini hanya tertera 3 ya, yaitu legacy, generic, dan humanoid. Di sini untuk penggunaannya menggunakan legacy agar lebih interaktif. Nah, dipilih legacy. Lalu jika sudah, otomatis akan tersimpan. Ini untuk pengulangannya. Nah, jika sudah, ini untuk penambahan objeknya. Tadi ke 3D. Nah, di sini diklik kanan ke 3D objek, ke plan itu untuk penambahan seperti kayak tanahnya lah, bawahnya atau pijakannya. Nah, nanti akan ditambahkan juga AR dalam bentuk gambar. Untuk gambarnya kayak tanah atau jalan kayak gitu. Supaya lebih real. Nah, ini untuk istilahnya material yang dibutuhkan agar si plane ini yang tadi sudah ditambahkan di make target ini ditambahkan dan diberikan tekstur aspal atau jalan.
Tampilannya kurang lebih seperti ini nanti. Ini lama ya. Nah, ini juga sama di istilahnya di drag atau apa istilahnya material tambahannya disimpan di model yang ingin kita tambahkan. Ini di model zombie, di drag ke sini. Kalau kita angkat, kalau ini bisa diangkat ke atas sedikit. Jadi di bawah si plane-nya sudah tadi ditambahkan. Nah, ini sudah di atas plane. Nah, jika sudah, kita bisa play untuk melihat atau mereview hasilnya. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, lebih seperti itu untuk konten AR yang sudah dibuat. Ini sudah hampir 90% untuk langkahnya. Tinggal kita istilahnya membuat aplikasinya supaya bisa digunakan di handphone. Nah, ini langkah terakhirnya untuk pembuatan aplikasinya, yaitu kita pergi ke file, ke build setting. Nah, di sini kan tadi sudah memilih platform yang ingin kita gunakan di mana. Dan jika sudah dipilih, kita klik tombol yang di sini sesuai dengan apa istilahnya yang tertera di monitor. Itu sudah ada. Nanti kita hasilnya di build ya, jika sudah beres. Ya udah, ini untuk company name, jadi untuk perusahaan pembuatnya atau orang yang membuatnya. Untuk posisinya yang jelas mungkin nanti bisa email saja ke saya. Nanti insya Allah akan saya bantu untuk langkah-langkah ke depannya. Ini kurang jelas ya. Ini hanya seperti kayak URL atau situs yang dibuatnya. Dan untuk sistem operasi minimal yang digunakan. Sini. Sudah. Kita istilahnya apa? Beri nama untuk produk atau project yang kita buat. Sudah kita save. Tunggu hingga prosesnya selesai. Yang tadi saya katakan, lama atau tidaknya proses loading dalam pembuatan konten AR ini dipengaruhi dengan spesifikasi perangkat yang kita miliki. Nah, jika sudah, nanti akan seperti ini. Di tempat apa istilahnya? Di tempat di mana kita menyimpan file atau aplikasi yang nanti akan kita gunakan atau kita pasang di Android yang akan kita gunakan untuk menampilkan si konten AR-nya. Ini bentuknya dan tipe dari filenya seperti ini. BlueStack Android sudah selesai. Ini pesan dari si konten kreatornya. Nah, sekarang untuk demo atau hasil akhir dari pembuatan konten AR ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Dan kemarin juga saya sudah singgung terkait perbedaan dari Unity yang gratis dan perbedaan Unity yang sudah premium atau profesional. Nah, di penggunaan Vuforia ini menggunakan Vuforia yang gratis ya. Jadi di sini terdapat watermark atau tanda pengenal dari perusahaan si pembuat aplikasi atau produk yang digunakan kita saat ini. Jadi ini dibuat oleh si Vuforia. Nah, dan hasil akhirnya seperti ini.
kurang lebih seperti itu. Dan mungkin untuk webinar hari ini dicukupkan sekian ya. Untuk pertanyaan-pertanyaannya mungkin disimpan dulu ya, dikumpulkan saja dulu hingga si konten dari atau hingga si web series AR ini selesai. Soalnya nanti akan ada istilahnya jawaban-jawaban yang nanti akan didapatkan oleh rekan-rekan. Kenapa saya menuntut untuk menyimpannya dan tidak menjawab langsung itu karena supaya nanti dari jawaban yang diinginkan oleh rekan-rekan itu dapat lebih lama, istilahnya lebih lama tahan tersimpannya di dalam kepala. Jadi kayak ngulik-ngulik sendiri gitu lah. Kurang lebih seperti itu. Dikarenakan waktu juga sudah sangat sore ya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf juga untuk rekan-rekan ya karena saya tidak bisa langsung praktek. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bergabung untuk hari ini. Semoga apapun yang saat ini saya rasakan atau alami tidak mengganggu atau mempengaruhi dari hal-hal positif yang dapat rekan-rekan ambil. Sekian mungkin dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih Kang Restu ya atas pembahasan di web series kedua ini. Ya mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat khususnya bagi Kang Restu dan umumnya bagi kita semua yang menonton pada kegiatan hari ini ya di sore hari ini. Nah mungkin walaupun tidak praktek langsung sama Kang Restu, tapi setidaknya rekan-rekan ya itu sudah memahami gimana cara membuat AR-nya ya atau augmented reality-nya. Nah, di sana juga kan kita tadi dipraktekkan ada yang harus dipersiapkan, mungkin ya ada puporianya, kita harus daftar, terus kita harus siapkan Unity-nya, dan setelah beres di Unity-nya kita bisa dimainkan ya istilahnya di handphone kita. Jadi kita bisa konekkan handphone kita dengan laptopnya untuk menampilkan si AR yang telah kita buat. Ya, seperti itu Kang Restu ya. Dan mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan akan disimpan dulu ya apabila mungkin rekan-rekan sedang praktek nih setelah webinar kali ini, webinar series ini, teman-teman praktek sendiri nih, misal ada error atau ada kejanggalan yang akan ditanyakan, silakan ditulis saja pertanyaan-pertanyaan ketika teman-teman praktek ya. Nah, nanti disampaikan di web series selanjutnya ya. Ketika nanti ada pertanyaan ya atau dibuka pertanyaannya, silakan ditanyakan langsung di sana nanti ya di web series selanjutnya. Nah, itu mungkin dan apabila ada yang mau emailnya Kang Restu, silakan di sini saya dicantumkan di kolom chat ya. Nah, itu namanya Muhammad Restu Johansyah @gmail.com. Silakan message ya atau inbox ya ke email Kang Restu. Dan diinfokan ya untuk rekan-rekan mungkin yang mau melanjutkan sekolah ya ke tingkat tinggi ya. Kami dari STBSI masih membuka untuk pendaftaran. Silakan rekan-rekan kalau mau tanya bisa langsung ke email Kang Restu juga atau bisa langsung ke IG STTYBS Internasional ataupun Facebook STTYBS Internasional. Nah, kami masih buka pendaftaran untuk mahasiswa baru. Nah, mungkin dari saya dicukupkan sekian. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Silakan dibuka webcamnya.
Akan dibuka webcamnya. Apakah bisa kebuka semuanya? Masih lo? Ya, mohon dari pihak admin. Nah, wah, Kang Tengku ya. Apa kabarnya Kang Tengku ini? Mana nih? Yuk, silakan yang lainnya supaya bisa cepat. Mungkin ada yang belum mandi juga mungkinnya kayak ini. Bang Tengku udah mandi, Bang Tengku. Ah, Kang Ahmad Farid ya. Selamat datang Kang Ahmad Farid. Wah, ini bentar Kang Ahmad Farid belum buka nih, kameranya masih hitam. Nah, selamat sore Kang Ahmad Farid. Wah. Jadi tunggu yang lainnya. Kita berempat dulu ya sambil nunggu. Mungkin nanti gak ada gitu kan, kita share screen dulu. Yang berempat ini silakan mau bergaya ya, silakan bergaya. 1, 2, 3. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Asif Mustafa dan Muhammad Restu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.